Selamat pagi, perkenalkan nama saya Glorianti Matang dengan NIM 219118293, Fakultas FKIP jurusan PGST. Di sini saya akan bercerita dengan tema asal mula kota baru dengan subtema keluarga bahagia. Embusan lembut angin laut melambaikan daun kelapa pada pohonnya yang menjulang di tepi pantai. Seakan-akan memanggil kumpulan burung yang melintasi lautan, yang pulang menuju sarangnya di tebing daratan. Matahari senja perlahan namun pasti berlenggang menuju peraduannya di ujung cakrawala. Bias semberut jingga mewarnai cakrawala senja itu. Suasana senja yang indah menambah keceriaan seorang gadis kecil yang tengah asik mengejar ombak ke tepian, berlari melompat, berlari lagi, melompat lagi. Baginya merupakan hal yang sangat menyenangkan. Tanpa beban, si gadis kecil terus mengajak ibunya turut mengejar riang ombak tanpa lelah. Sesekali dia menarik tangan sang ayah agar turut menikmati keceriaannya. Tanpa bisa menolak, kedua orang tua gadis kecil ini pun menuruti kehendak anak semata wayangnya. Mereka turut melompat dan berlari mengejar riak ombak, menjumputi beberapa hewan laut seperti kepiting dan kerang kecil yang terbawa ombak ke tepian, kemudian mengantarkannya lagi ke lautan. "Bapak, mengapa kepiting dan kerang itu harus kita kembalikan ke laut? Bukankah mereka sendiri yang berenang ke pantai?" tanya si anak. "Kepiting dan kerang itu tanpa sengaja terdampar di pantai, sebab terbawa arus cening, makanya kita harus bantu mereka agar berkumpul lagi bersama teman-temannya," jawab ayahnya seraya membelai lambut kepala sang anak. "Kasihan juga jika mereka terpisah dari teman-teman dan keluarganya ya Pak. Cening juga pasti akan sedih jika terpisah dari mama dan bapak. Cening tidak mau begitu." Si anak yang bernama Cening itu berkata lirih dan sedih seraya memegang erat kedua tangan ibu dan ayahnya. Serasa ada yang menusuk di dalam dada sang ayah ketika mendengar ucapan tulus sang anak. Tidak sia-sia usaha mereka selama ini. Mereka selalu berusaha menanamkan rasa kasih dan sayang kepada putrinya, agar tidak hanya mengasihi sesama manusia, tetapi juga mengasihi hewan dan tanaman, sebab semua itu ciptaan Tuhan. Rasa kasih dan sayang itu tidak hanya terungkap melalui contoh tingkah laku mereka terhadap anak. Jauh sebelum putri mereka lahir, ketika ia masih di dalam rahim sang ibu, mereka telah berniat apabila anaknya perempuan akan diberi nama Cening, yang berarti putri yang cantik, lembut dan penyayang. Apabila anaknya laki-laki akan diberi nama Ambu Upe, yang berarti putra yang selalu beruntung. Ternyata yang lahir adalah seorang putri yang cantik dan berhati lembut serta penyayang sesuai dengan harapan pada namanya. Selama ini mereka memberikan teladan yang baik kepada Cening. Mereka pun menuruti segala kehendak si anak selagi tidak akan merugikannya. Bagi mereka, tiadalah arti harta benda di dunia ini jika dibandingkan dengan kebahagiaan anak tercinta. Untuk itulah segala cinta dan kasih sayang serta nasihat yang baik tiada henti dicurahkan kepada Cening, si gadis kecil, harta terindah mereka. Mereka berkeyakinan bahwa kasih sayang dan nasihat serta teladan yang baik akan menjadi bekal berharga bagi kehidupan mutiara kecilnya. Setelah puas bermain ombak di senja yang indah, pada malam harinya si gadis kecil terlelap di buai mimpi indah.
Tanpa beban, si gadis kecil terus berlari mengejar ombak yang diayun hembusan angin laut. Sesekali wajah lelapnya tersenyum menandakan kebahagiaannya di alam mimpi. Bersama keluarga selalu saja terasa ramai dan damai. Menyenangkan dan menenangkan, kehangatan dalam keluarga tidak diukur dari ukuran luas rumahnya, tapi luas kebahagiaan yang menempati. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut contoh foto keluarga bahagia yang saling menyayangi satu sama lain. Di sini dapat kita lihat ada ayah, ibu, dan anak. Malam itu, Laude merasa gundah gulana tengah memikirkan sesuatu. Melihat hal itu, mendekatlah istri tercintanya. Sudahlah Daeng, tidak perlu kau risaukan hari esok. Yakinlah bahwa lusa akan tetap secerah hari ini, kata istrinya menenangkan Laude. Bagaimana aku bisa tenang, Nayang? Esok aku akan berlayar hingga entah berapa lama. Aku tidak tahu apakah nanti akan bisa kembali berkumpul dengan keluarga kecil kita ini. Sungguh berat hatiku meninggalkanmu bersama gadis kecil kita. Laude mengungkapkan kegundahan hatinya. Malam itu, Laude merasa gundah gulana seakan tengah memikirkan sesuatu. Melihat hal itu, mendekatlah istri tercintanya. Sudahlah, Daeng, tidak perlu kau risaukan hari esok. Yakinlah bahwa lusa akan tetap secerah hari ini, kata istrinya menenangkan Laude. Bagaimana aku bisa tenang, Nayang? Besok aku akan berlayar hingga entah berapa lama. Aku tidak tahu apakah nanti akan bisa kembali berkumpul dengan keluarga kecil kita ini. Sungguh berat hatiku meninggalkanmu bersama gadis kecil kita. Laude mengungkapkan kegundahan hatinya. Janganlah Daeng berkata demikian, sebab hal itu dapat membuatku pun merasa berat melepasmu. Pergilah demi kami dan yakinlah engkau akan pulang pun demi kami. Keyakinanmu akan menguatkan kami di sini dan doa kami akan membawamu kembali berkumpul di sini. Istri Daeng terus berusaha menguatkan suaminya. Entah mengapa, Nayang, aku merasa kepergianku esok pagi tidak seperti biasanya. Sudahlah Daeng, jika kau berat hati meninggalkan kami, janganlah pergi, tetaplah di sini. Biar kawan-kawanmu saja yang pergi berlayar. Biarlah kita menikmati kesengsaraan hidup di sini, di tanah gersang ini. Sahut istri Laude memotong ucapan suaminya. Baiklah, Nayang, aku akan tetap pergi dan berusaha menghilangkan kebimbanganku. Aku kini yakin bahwa doamu dan gadis kecil kita akan menyertai keselamatanku di perjalanan. Jika demikian, sebaiknya kita segera istirahat, sebab besok pagi Daeng harus berangkat mengarungi laut lepas. Maka beranjaklah suami istri itu merebahkan diri, mengapit si gadis kecil mereka yang telah terlebih dahulu terlelap. Bisikan angin malam, deburan ombak, serta intipan bintang kecil dari balik dinding kayu yang berongga seakan turut membuai dan mendoakan keselamatan bagi keluarga kecil ini. Setelah beberapa lama berusaha memejamkan matanya, Laude kemudian bangun dan duduk memandang istri dan anaknya yang tampak lelap tanpa beban. Kembali kebimbangan tadi muncul di benaknya. Bimbang memilih antara tetap pergi atau tinggal di tanah leluhurnya ini. Terlebih tak kalah mengingat kalimat polos Jening, gadis kecilnya, sore tadi yang seolah mengisyaratkan akan perpisahan dalam waktu lama antara dia dan keluarga kecilnya.
Hal yang paling dia takuti di dunia ini adalah berpisah dengan mereka. Dia tidak pernah takut melawan musuh yang paling tangguh, bahkan jika harus berhadapan dengan raksasa sekalipun. Dia tidak takut jika tubuhnya harus dikorbankan demi mempertahankan keutuhan keluarga kecilnya. Ketakutan yang membuatnya bimbang terhadap keputusan besar esok pagi. Dia berfirasat apabila pergi akan ada peristiwa besar terjadi dalam perjalanannya. Peristiwa tersebut dapat memisahkan dia dan keluarganya. Hal ini memberatkannya untuk tetap bersama keluarga kecilnya. Sebaliknya, apabila dia tetap di sini, di tanah kelahirannya, kehidupan mereka tidak akan berubah. Mereka akan tetap hidup sengsara. Andaikan kesengsaraannya itu hanya dia rasakan sendiri, tidak mengapa. Namun, kesengsaraan ini akan pula turut dirasakan oleh istri, anak, dan kerabatnya yang lain. Dia tidak mau hal ini terjadi terlebih kepada Cening, putri semata wayangnya, mutiara hatinya yang paling berharga, yang melebihi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini membuat Laude teringat kembali alasan rencana kepergiannya ke tempat lain. Demikianlah cerita tersebut mengenai keluarga bahagia.